Angkatan Laut Iran mengklaim menembakkan rudal dan juga drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Iran menegaskan masih menguasai Selat Hormuz. Polisi menangkap 2 tersangka pengeroyok Waketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ronald Sinaga alias Bro Ron, yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat. ASH tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mangkir dari panggilan penyidik. Warga sempat menggelar unjuk rasa menuntut penangkapan tersangka. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita jelang informasi selengkapnya di Kompas Petang, saudara. Informasi pertama kami awali dari wilayah Jakarta Selatan, di mana ada tembok Sekolah Dasar Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan yang roboh akibat hujan deras yang melanda pada Senin kemarin. Seluruh aktivitas belajar mengajar dialihkan secara daring. Inilah kondisi tembok bagian belakang Sekolah Dasar Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan yang roboh pada Senin malam, saudara. Material tembok yang ambruk menutup saluran air dan sebagian menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, sejumlah petugas dari Sudin Tata Air bersama dengan PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan evakuasi puing-puing tembok. Pembelajaran pun dilakukan secara daring untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama perbaikan berlangsung. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir, gerakan bersuara yang bro gitu ya. Jadi akhirnya dia itu ngecek lah, ternyata temboknya ambruk. Oh, itu kantin yang di dalam ya, kantin. Ada berapa kantin, Pak? 3. Saudara, seekor buaya yang diduga memangsa seorang pengusaha asal Afrika Selatan dievakuasi menggunakan helikopter. Korban sebelumnya diyakini terjatuh ke sungai ketika mencoba menyeberangi jembatan pada akhir April lalu. Reptil seberat 500 kg dengan panjang 4,5 meter dievakuasi menggunakan helikopter dari Sungai Komati di Komati Port, Afrika Selatan dengan menggunakan tali pengaman. Evakuasi buaya bertujuan untuk pemeriksaan forensik di perut buaya untuk memeriksa ada tidaknya sisa jasad pengusaha berusia 59 tahun yang hilang dari kawasan Vanderbilt Park. Like, we have a war right now, and went through 6 weeks? استعمال میکنیم اما به هیچ وجه حاضر نیستیم.
Saudara, Angkatan Laut Iran menembakkan rudal dan juga drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan juga Washington. Militer Iran mengklaim telah lebih dulu mengidentifikasi keberadaan kapal perang AS yang memasuki kawasan Teluk. Setelah mengabaikan peringatan awal, Iran kemudian melepaskan tembakan peringatan, saudara. Militer AS mengonfirmasi bahwa 2 kapal perusak berpeluru kendali memang telah memasuki wilayah Teluk. Namun Washington membantah klaim tersebut, di mana klaim tersebut menyatakan bahwa Iran terkait dengan serangan tersebut, sementara Komando Pusat AS menegaskan tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Kebakaran hebat, saudara, melanda kapal tanker milik Uni Emirat Arab di lepas pantai Sharjah. Laporan dari otoritas maritim Inggris menyebutkan bahwa kapal tersebut dihantam oleh proyektil tidak dikenal. Selain itu, saudara, terdapat laporan mengenai serangan drone dan juga rudal yang menyasar kompleks industri minyak di zona Fujairah. Sementara itu, saudara, menurut laporan yang dikutip dari kanal Tasnim News, seorang pejabat militer Iran membantah keras keterlibatan negaranya dalam insiden tersebut. Rekaman video lain juga diunggah oleh Al Jazeera yang menangkap momen sesaat setelah sebuah drone menyebabkan kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Dikutip dari Al Jazeera, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa Iran meluncurkan 15 rudal dan juga 4 drone pada hari Senin waktu setempat. Sementara itu, media pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Iran tidak berada di balik serangan tersebut. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. اینکه در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخورد Sementara itu, saudara, Komando Pusat AS CENTCOM merilis rekaman jet tempur F-A-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut konflik melawan Iran hanyalah pertempuran kecil atau perang mini. Hal ini disampaikan Trump menanggapi anggapan bahwa perang dengan Iran berlangsung lama.
Ia menceritakan Amerika Serikat telah terlibat dalam berbagai perang dalam sejarah dunia, seperti Perang Vietnam, Perang Irak, dan Perang Dunia. Sehingga menurutnya, pertempuran Iran yang berlangsung selama 6 minggu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman tersebut. Like, we have a war right now, and we're to 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq for many years, 10 years, 12 years. We were in all these different wars. Korea, 7 years. I won't even mention World War II. That's a big baby. But I call it a mini war because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. Pemerintah Iran menegaskan kemampuan militernya masih bisa menandingi Amerika Serikat. Iran menegaskan siap kembali ke perang terbuka atau menyelesaikannya dengan negosiasi. Kepala Kehakiman Iran menyatakan negaranya tidak akan mengorbankan nilai dan kehormatan hanya untuk menghentikan perang. ما از جنگ به هیچ وجه نه استقبال میکنیم نه دوست داریم جنگ را نه ادامه جنگ را دوست میکنیم نه از ادامه جنگ استقبال میکنیم اما به هیچ وجه حاضر نیستیم که در مقابل. Di tengah situasi yang makin panas, pemerintah Israel berencana membeli 2 skuadron jet tempur dari Amerika Serikat yang nilainya mencapai puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesiapan militer Israel untuk menjangkau wilayah jauh, termasuk Iran. ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה באויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הערב. Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saudara, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan resmi terkait laporan keberadaan sejumlah kapal tanker berbendera Iran di wilayah perairan nasional. Juru bicara Satu Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat laporan itu dan sedang melakukan langkah-langkah penanganan. Pemerintah saat ini tengah melakukan proses verifikasi langsung di lapangan. Selain itu, koordinasi internal antar instansi terkait terus diperkuat untuk memastikan situasi di perairan tetap terkendali. Sebelumnya, 2 kapal tanker asal Iran, yakni Yuj dan Derya, dilaporkan telah memasuki perairan Indonesia setelah berhasil menembus blokade ketat Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kapal-kapal ini terdeteksi melintasi Selat Lombok dan bergerak menuju arah Kepulauan Riau. Melalui pernyataan resmi yang diterima Kompas TV, Jubir Satu Kemlu RI menulis, Indonesia telah mencatat laporan mengenai keberadaan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Aturan navigasi di perairan manapun termasuk Indonesia tunduk pada UNCLOS 1982 yang menghormati segala macam rezim lintas di masing-masing zona maritim. Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi lapangan serta terus lakukan koordinasi internal dan memandang bahwa kapal-kapal tersebut melaksanakan hak lintasnya sesuai hukum internasional. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan Waketum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Ronald Sinaga alias Broron, menjadi korban pengeroyokan 2 pria.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Waketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ronald Sinaga alias Broron, menjadi korban pengeroyokan dua pria di kantor advokat di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang belum mendapatkan hak atas gaji selama 3 bulan. Ronald A. Sinaga alias Broron mengalami penganiayaan oleh dua orang pria. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra and Partner di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 5 Senin sore kemarin. Kedatangan korban ke kantor advokat bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Saat tak dapat menemui orang yang dituju, ketegangan berujung pemukulan terhadap Waketum PSI tak terhindarkan. Korban mengalami luka sobek di bagian wajah. Polisi telah menangkap dua pelaku penganiayaan tak jauh dari lokasi kejadian. Datang untuk melakukan audiensi ke kantor Michael Putra dan partner terkait dengan gaji karyawan, para karyawan yang belum dibayarkan. Nah, namun di sana saudara Michael tidak dapat ditemui atau tidak berada di tempat. Kemudian kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak. Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Partai Solidaritas Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang menimpa Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Sinaga atau yang akrab disapa Broron. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus itu, termasuk jika ada aktor di balik aksi pengeroyokan. Yang terjadi terhadap kader kami. Tapi ini bukan karena tentang kader kami, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga tentunya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dan bahkan kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membekengi ini, yang kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyampaikan kepada publik supaya kemudian peristiwa ini tentunya kita harapkan tidak lagi terulang. Lalu bagaimana update penanganan kasus ini? Kita tanyakan kepada Direktur Hukum dan juga HAM DPP PSI, Bang Komarudin, dan kami juga tengah mencoba menghubungi Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bang Komarudin, selamat petang. Bang Komarudin. Ya, siap Mas. Ini kan informasinya dua pelaku sudah ditangkap. Dari PSI sendiri apakah sudah dapat informasi tentang sebenarnya siapa nih dua pelaku yang sudah ditangkap ini? Ya, saya yang pertama ingin menjelaskan dulu ya status kita Broron. Beliau ini adalah advokat publik ya atau pengacara publik. Beliau ini sering menangani perkara-perkara rakyat ya. Beliau ini sering menangani perkara buruh ya, perkara BPIP ya. Banyak perkara-perkara publik atau perkara-perkara rakyat yang beliau tangani. Kebetulan ini beliau sedang menangani perkara karyawan atau buruh PT SKS yang selama ini tidak dibayar selama 3 bulan ya. Maka kemudian beliau melakukan advokasi pendampingan
untuk kemudian memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Tetapi ya dari pihak perusahaan ya kita menduga ya tidak punya itikat baik ya dalam menyelesaikan perkara buruh ini ya. Kemudian ujung pada pertemuan yang difasilitasi oleh kantor lawyer Michael Putra and Partner ya. Tapi yang terjadi di kantor lawyer tersebut adalah tindakan kekerasan ya, tindakan yang sangat biadab saya kira. Ya, yang dipertontonkan kepada rakyat di mana negara kita adalah negara hukum ya, tetapi kemudian terjadi penganiayaan yang luar biasa. Baik, Kami meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas. Oke, Bang Komarudin, maaf saya potong karena saat ini juga sudah bergabung bersama kami Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Rondonuwu. Selamat petang. Selamat petang. Pak Braille, ini kan informasinya sudah ada 2 pelaku yang ditangkap. Siapa sebenarnya mereka ini? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, dan kami selaku Polsek Metro Menteng dari awal pada saat menerima informasi adanya sedikit percekcokan di gedung yang dimiliki di BCA, tepatnya di kantor Michael dan Partner, personil Polsek sudah mendatangi dari awal dan berusaha untuk membantu mengaudiensi. Nah, sempat sudah ada dari kedua belah pihak untuk kita undang mengarah ke Polsek, dan sebagian masih berada di gedung kantor Michael dan Partner. Dalam sementara kami berupaya untuk melakukan audiensi, terjadi percekcokan dan terjadilah pengeroyokan yang dimaksud. Sehingga akhirnya polisi menangkap 2 pelaku ya. Pelaku ini nih siapa sebenarnya? Identitas mereka sudah diketahui, apakah dari pihak law firm, perusahaan atau pihak lain? Jadi kalau identitas sudah diketahui, namun untuk yang bersangkutan datang ke sana, ke TKP, atas inisiatif pribadi atau atas ajakan atau permintaan siapa, ini masih kami dalami. Oke, termaksud berarti belum bisa terkonfirmasi apakah ini orang suruhan atau atas motivasi sendiri ya. Motif awal yang sudah digali oleh polisi seperti apa, Pak? Dari informasi awal dari yang bersangkutan mengatakan bahwa ada adik-adiknya pengacara di kantor tersebut mengundang yang bersangkutan. Nah, tapi detailnya seperti apa ini kami mohon waktu untuk kita bisa menemukan faktanya seperti apa. Baik, saya ke Bang Komarudin. Bang Komarudin, ini seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya Bro Ron ini juga selain sebagai Waketum PSI, dia juga aktif sebagai lawyer ya, yang melakukan advokasi. Apakah ini berkaitan begitu sehingga akhirnya dia juga menjadi korban pemukulan ini? Ya, saya tegaskan kembali ya, Bro Ron ini ya, beliau ini advokat publik ya, atau pengacara publik yang sering menangani kasus-kasus rakyat ya. Kebetulan beliau ini lagi menangani kasus terkait dengan tidak dibayarnya upah atau hak-hak normatif buruh oleh salah satu perusahaan yaitu PT SKS ya. Tapi kemudian beliau ini kan mempunyai hak untuk memperjuangkan kliknya, perjuangkan orang-orang rakyat ini yang selama ini tidak dibayar upahnya selama 3 bulan ya. Kebetulan ya yang didatangi adalah kantor lawyer perusahaan. Artinya ya orang-orang berada di kantor lawyer tersebut ya pasti orang-orang perusahaan dan orang kantor lawyer tersebut ya. Artinya ada tindakan yang saya kira ya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis
untuk melakukan penganiayaan terhadap waketum kami ya. Kami meminta secara tegas ya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ini. Tidak mungkin ya ada sekelompok orang bisa ya mendatangi pertemuan antara buruh dengan perusahaan atau diwakili oleh kantor lawyernya yang bisa begitu saja menyusup ya. Pasti ya, ada komunikasi ya di antara perusahaan atau kantor lawyer. Sekelompok orang yang melakukan penganiayaan kepada waketum PSI. Dan ini yang tengah berproses ya di Polsek Metro Menteng. Kita nantikan seperti apa update-nya. Betul, terima kasih Kapolsek Menteng, AKBP Brail dan juga Dir Hukum HAM DPP PSI Bang Komarudin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, ASH tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mangkir dari panggilan penyidik. Dari dugaan puluhan korban, polisi mencatat 5 korban telah melapor. Kompas Petang juga menyoroti soal Angkatan Laut Iran yang mengklaim menembakkan rudal dan juga drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Iran menegaskan masih menguasai Selat Hormuz. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. ASH, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mangkir dari panggilan penyidik. Dari dugaan puluhan korban, polisi mencatat 5 korban telah melapor. Ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap anak pada 26 April, pengasuh pondok pesantren di Pati ini mangkir dalam pemeriksaan tersangka. Tersangka sebelumnya juga tidak hadir dengan alasan sakit hingga kembali dijadwalkan pada hari ini. Meski tersangka tidak hadir, saudara, polisi tetap melanjutkan proses penyidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk korban dan juga kuasa hukum tersangka. Hingga saat ini, 5 korban telah melapor ke polisi. Polisi juga membuka ruang untuk korban lain melapor. Kekerasan seksual terhadap sejumlah santri ini, saudara, terjadi sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 dengan modus mendoktrin para korban. Sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024. Mulai dari awal pelaporan sampai dengan saat ini, untuk korban ada 5. Dari 5 tersebut 3 mencabut keterangannya. Pencabutan laporan itu tidak menghentikan penyidikan. Modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni torikot. Murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan mencabut izin operasional pondok pesantren buntut kasus kekerasan seksual. Kepala Bidang Pendidikan Dinia Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menyatakan pondok pesantren sudah tidak diperkenankan menerima santri pada tahun ajaran 2026-2027. Tidak hanya itu, saudara, tersangka telah dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan dan izin operasional Ponpes pun terancam dicabut permanen. Sementara itu, saudara, ada 252 santri dan juga tenaga pendidik akan dipindahkan ke madrasah atau sekolah binaan Kementerian Agama dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Itu sebagai pendiri pondok pesantren, maka dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan pondok pesantren itu. Yang ketiga, jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh yayasan pondok pesantren itu, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren
daftar tanda pondok pesantren itu dicabut secara permanen. Warga menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan kekerasan seksual pada santriwati. Warga menuntut terduga pelaku ditahan lantaran polisi telah menetapkan sebagai tersangka. Warga kesal dengan lambatnya proses hukum tersangka dan menduga ada intimidasi terhadap korban. Dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Menindaklanjuti kasus ini, yayasan sudah menonaktifkan pengasuh pesantren sejak mencuatnya kasus. Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus pada polisi. Sementara tersangka sudah 3 bulan tidak berada di pondok dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Sudah tidak termasuk anggota yayasan, semua sudah saya ganti. Saya nonaktifkan kemarin, ya. Sudah saya aktifkan semua, lainnya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Ini saya minta hanya hukum nanti yang berbicara. Saya mendukung sekali. Sementara itu, Kemenak Pati dan Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama mengeluarkan 3 rekomendasi, diantaranya penutupan aktivitas pesantren. Menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen. 5 korban telah melaporkan peristiwa kekerasan seksual sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 yang terjadi di Pondok Pesantren di Pati. Selama pembukuan aktivitas di pondok pesantren, seluruh santri dipindahkan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Ihwan Miftahuddin, Pati, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren di Pati berinisial ASH telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun keberadaannya diduga tidak diketahui. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus? Kita bahas bersama Wakasat Reskrim Polresta Pati, Ajun Komisaris Polisi Iswantoro. Selamat petang Pak Iswantoro. Selamat petang Mbak Sidi. Terima kasih. Pak Iswantoro, saya mau pastikan dulu jumlah korban dari hasil penyidikan diketahui berapa Pak? Untuk saat ini yang menjadi korban adalah 1 anak. 1 anak. Dan yang melapor ada berapa orang? Yang melapor saat ini baru 1 anak. Berarti kalau informasi di media sosial yang ramai sampai puluhan itu sudah bisa dikonfirmasi atau belum Pak? Oh, saat ini untuk yang informasi sebanyak apa yang sudah beredar itu saat ini mungkin tidak benar karena saat ini yang baru melakukan laporan adalah 1 dari bapak korban, yaitu bapak saudara anak korban. Kalau yang sebelumnya sempat ada juga menyatakan ada 5 korban yang melapor, itu apa Pak? Bedakah kasusnya atau gimana? Untuk yang 5 korban itu hanya sebatas saksi, hanya sebatas saksi ya. Berarti, tapi kalau dari polisi masih membuka kemungkinan ada korban lain yang tidak melapor, Pak? Oh, bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban-korban lain. Nah, bagaimana dari polisi mendorong untuk orang-orang yang mungkin tidak melapor atau tidak berani melapor untuk bisa mengadu ke polisi? Oh, kalau dari pihak kepolisian, apabila mungkin dari keluarga ataupun keluarga korban yang ingin melaporkan atas kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di pondok tersebut, dari pihak kepolisian siap untuk menerima laporan dari para korban. Tapi menyiapkan pendampingan juga kah Pak agar mereka juga bisa lebih berani? Oh, betul. Oke, Pak, pendiri tersangka ini kan mangkir dari pemeriksaan, akan dijemput paksa. Keberadaannya sudah diketahui?
Saat ini baru mencari keberadaan pelaku. Kemudian yang kedua ini sudah mengirimkan untuk panggilan yang kedua. Artinya tidak dijemput paksa, Pak? Oh, dijemput paksa. Rencana tetap kita lakukan jemput paksa karena untuk panggilan yang pertama memang tidak hadir tanpa keterangan. Oke, tapi berarti memastikan lagi lokasi sudah diketahui dan akan segera dijemput? Kalau untuk lokasi masih dalam proses pencarian kita dari pihak kepolisian. Oke, tapi kalau gitu alasan setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung ditahan saat itu apa, Pak? Kan kasusnya diduga sudah 4 tahun. Untuk selama ini dalam pemanggilan selalu kooperatif, pada saat pemanggilan selalu hadir. Kemarin juga ada demonstrasi yang jadi tuntutannya adalah mereka mempermasalahkan tersangka yang tidak dilakukan penahanan. Dari polisi gimana, Pak? Apa sebenarnya jadi kesulitan tidak melakukan penahanan apa, Pak? Pada saat itu memang tidak ada di tempat. Oke. Dan ini kan kasusnya juga sudah dilaporkan dari 2024, Pak. Apa yang membuat kasus ini terkesan lama progresnya, Pak? Banyak para saksi ini yang mencabut laporannya, mencabut kesaksiannya, mencabut keterangannya. Ada tiga saksi yang mencabut keterangannya. Alasannya? Alasannya kalau dari orang tua para saksi ini demi keamanan anak, untuk masa depan anak. Tapi dengan adanya pencabutan laporan ini, polisi apakah juga tetap menindaklanjuti, Pak? Apakah jangan-jangan ada intimidasi atau dugaan-dugaan lain? Tetap kita mencari saksi-saksi lain untuk yang bisa memberikan keterangan kepada kami, seperti itu. Tapi kalau polisi menemukan adanya dugaan intimidasi, tidak, Pak, kepada korban yang melakukan pencabutan laporan? Saat ini belum ada. Berarti sejauh ini sudah ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa juga? Untuk saat ini yang sudah diperiksa ada 14 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta Pati. 14 saksi sejak 2024? Siap. Kalau begitu bagaimana, ini kan kasus melibatkan siswa, Pak. Bagaimana polisi bisa meyakinkan publik kalau kasus ini akan dilakukan secara cepat dan transparan, Pak? Untuk saat ini kan sudah dilakukan penetapan tersangka, kemudian sudah dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan pemanggilan kedua. Kalau memang dari proses pemanggilannya tidak hadir, kita ada upaya hukum lain untuk yang terkait dengan langkah-langkah penyidik nanti di lapangan, seperti itu. Pemanggilan selanjutnya kapan, Pak? Untuk pemanggilan hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 7 Mei berarti ya, Pak? Siap. Untuk pemanggilannya kedua hari Kamis tanggal 7 ya. Berarti bisa dipastikan kalau misalnya tanggal 7 tidak hadir atau kembali mangkir, jemput paksa akan dilakukan, memastikan sekali lagi, Pak? Siap, tetap kita lakukan untuk penjemputan paksa. Oke, Pak, tapi polisi juga membuka kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lainkah, Pak? Saat ini tidak ada. Tidak. Kalau olah TKP yang dilakukan oleh polisi, penyidikan sudah dilakukan oleh polisi selain memeriksa saksi, apalagi, Pak? Sudah, selain olah TKP, kemudian nyita barang bukti, sudah kita lakukan. Baik. AKP Iswantoro, Wakasat Reskrim Polresta Pati sudah berbagi bersama kami. Update-nya kami tunggu ya, Pak. Siap. Kesorotan selanjutnya, Saudara, DPRD Kalimantan Timur menyetujui untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur Kaltim, Rudi Masud, terkait dengan kebijakan anggaran renovasi rumah dan juga kantor dinas di Kaltim. Usai menggelar rapat konsultasi, sebanyak 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angket. Hanya fraksi Golkar yang tidak sepakat memberikan hak angket dengan alasan masih harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengonfirmasi anggaran fantastis untuk rumah dinas dan juga kantor Gubernur Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah.
ada tanda tangan sekitar 21 orang, ya harus dilanjutkan ke paripurna. Inisiatornya siapa nih Bang? Inisiatornya itu yang pasti 21 orang tanda tangan. Di luar Golkar ya Bang? 22 di luar Golkar. Sudah memenuhi syarat untuk angket. Kan hanya 10 orang toh. Kan itu 21. Itu 21. Kita belum memiliki data yang otentik dan akurat terkait persoalan-persoalan yang disuarakan oleh masyarakat. Kan menjadi lucu kalau kita menyelidiki sesuatu tapi kita tidak memahami objek perkaranya secara menyeluruh gitu. Nanti apa yang kita tanyakan sifatnya nanti pasti konfirmasi, pertanyaan dan klarifikasi. Tiba kalau ke hak angket ternyata kita tidak temukan apa-apa. Hasil kemudian nanti LHPBPK misalnya aman saja, atau dari proses-proses yang lain aman saja, kan kita menyelidiki kita tidak temukan apa-apa. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur berdemo di depan kantor DPRD Kaltim Senin 4 Mei 2026. Massa menuntut agar DPRD Kaltim menggulirkan hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Massud secara terbuka atas kebijakan anggaran fantastis renovasi rumah jabatan kepala daerah. Di 2007 ini kami membawa tuntutan kemarin yang kami kawal sampai hari ini. DPRD kan sudah membahas, bahwasanya akan membahas dan hari ini adalah rapat pembahasan angket. Maka kami sepakat, kami kembali ke jalan untuk mengawal tuntutan sebelumnya dengan spirit media dan juga Ardiknas. Intinya saya harap DPRD bisa menjalankan transparansi publik dengan baik. Ya kan? 6 fraksi di DPRD Kalimantan Timur sepakat membawa hak angket untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Massud ke sidang paripurna terkait sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai menyimpang. Tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi, yaitu fraksi Gerindra, Demokrat, P3, PKS, PAN, Nasdem, PDIP, dan PKB, dan akan dibawa ke paripurna. Aksi unjuk rasa masyarakat Kalimantan Timur dipicu sejumlah kebijakan anggaran fantastis renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim Rudy Massud. Dari laman kaltimprov.go.id, diketahui anggaran renovasi rumah jabatan gubernur mencapai 12 miliar rupiah, di mana di dalamnya termasuk anggaran pembelian 2 kursi pijat senilai 125 juta rupiah dan akuarium air laut. Sementara anggaran renovasi rumah jabatan wakil gubernur mencapai 4,9 miliar rupiah. Dan anggaran renovasi kantor gubernur mencapai 8,2 miliar rupiah yang termasuk anggaran laundry sebesar 450 juta rupiah. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Massud akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai 25 miliar rupiah yang menuai kritik luas dari masyarakat. Rudy menegaskan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan. Rudy juga akan mengevaluasi keseluruhan rencana renovasi. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kontroversi anggaran fantastis fasilitas kedinasan Gubernur Kaltim Rudy Massud bukan kali ini saja menjadi sorotan. Sebelumnya, pembelian mobil dinas dengan anggaran 8,5 miliar untuk Gubernur Kaltim sempat menuai kritikan di tengah efisiensi hingga akhirnya pembelian mobil dinas dibatalkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Angkatan Laut Iran mengklaim menembakkan rudal dan drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Iran menegaskan masih menguasai Selat Hormuz. Pembahasannya saudara usai jeda bersama rekan Cindy Permadi.
like we have a war right now, and winter like what, 6 weeks? استقبال میکنیم اما به هیچ وجه حاضر نیستیم. Angkatan Laut Iran menembakkan rudal dan drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Militer Iran mengklaim telah lebih dulu mengidentifikasi keberadaan kapal perang AS yang memasuki kawasan Teluk. Setelah mengabaikan peringatan awal, kemudian Iran melepaskan tembakan peringatan. Militer AS mengonfirmasi bahwa 2 kapal perusak berpeluru kendali memang telah memasuki wilayah Teluk. Namun Washington membantah klaim Iran terkait serangan. Sementara Komando Pusat AS menegaskan tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Kebakaran hebat melanda kapal tanker milik Uni Emirat Arab di lepas pantai Sharjah. Laporan dari otoritas maritim Inggris menyebut kapal itu dihantam oleh proyektil tak dikenal. Selain itu, terdapat laporan mengenai serangan drone dan rudal yang menyasar kompleks industri minyak di zona Fujairah. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip dari kanal Tasnim News, seorang pejabat militer Iran membantah keras keterlibatan negaranya dalam insiden di wilayah Fujairah. Rekaman video lain juga diunggah oleh Al Jazeera yang menangkap momen sesaat setelah sebuah drone menyebabkan kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Dikutip dari Al Jazeera, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa Iran meluncurkan 15 rudal dan 4 drone pada hari Senin waktu setempat. Sementara media pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Iran tidak berada di balik serangan. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. Sementara itu, Komando Pusat AS CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Selat Hormuz dan kawasan kembali panas usai Presiden Donald Trump melakukan proyek kebebasan yang memicu Iran kembali meluncurkan rudal dan drone. Lalu apakah mini war yang disebut Trump akan memantik perang yang lebih besar? Kita bahas bersama pakar strategi PPAU juga alumni US Air War College, Agung Sasongkojati, dan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang semuanya. Selamat siang dari Rusia. Bu Koni, sebenarnya kalau klaim mini war yang disebutkan oleh Donald Trump ini provokasi aja atau ada makna lain dari klaim Trump? Kalau saya bilang bukan provokasi ya, dia tuh sekarang kan, dia ngomongnya kan kemarin ya di acara di White House, sebenarnya acaranya kecil, tapi dia tuh bilang bahwa dia akan meluncurkan apa namanya Project Freedom. Project Freedom itu yang dia anggap adalah operasi mini war, yang bagaimana menggunakan operasi militer Amerika dengan niatnya tuh hanya membimbing kapal-kapal tuh untuk keluar dari Selat Hormuz dengan bantuannya Amerika Serikat. Dia kalau nggak salah tuh akan deploy destroyer, dia akan deploy sekitar 100 lebih kali pesawat dan juga mungkin truk sekitar 15.000. Jadi itulah yang dia bilang dengan mini war. Jadi dia menekankan bahwa ini sebenarnya adalah untuk menjaga
ekonomi Amerika atau juga dunia yang akan tetap baik-baik aja, malah dia bilang Amerika tuh booming walaupun ada little detour. Nah, tapi untuk melancarkan semuanya dia perlu melakukan operasi Project Freedom ini. Dan dia juga sempat ngomong bahwa kalau sampai Iran mencoba mengganggu, karena memang Iran langsung menembak rudal dan drone seperti tadi disampaikan, tapi dia bilang bahwa dia akan burn off the force of the earth gitu, tentang orang-orang Iran atau tentang masyarakat Iran. Nah, sebenarnya menurut saya ini tuh nggak akan dan juga beberapa pandangan ya, operasi ini tuh nggak akan membuka, sebenarnya nggak akan berhasil membuka Selat Hormuz karena ini bukan full conflict escort dan juga Iran masih menguasai selat. Jadi mau diklaim seperti tadi disampaikan, mau diklaim oleh Trump seperti apapun, yang masih menguasai itu selat itu adalah Iran sendiri. Jadi memang ada terjadi pergeseran ya, tapi kalau kita lihat, jadi tujuan Amerika yang tadinya regime change di Iran, kemudian menghancurkan nuklir Iran, itu tujuan utama. Sekarang jadi sangat terlihat menjadi tekanan ekonomi lewat Hormuz. Dan ini artinya yang mau saya sampaikan bahwa risiko ke depan itu masih tentang konfrontasi laut yang akan semakin tinggi dengan operasi ini ya, walaupun dibilang mini war. Kemudian asuransi kapal pasti terus akan melonjak, akan terus meningkat, dan shipping company juga pasti akan semakin ragu. Jadi apa yang disampaikan Trump ini somehow dia tuh lucu. Satu hal dia mau berdiplomasi, dia tetap mau soft, tapi di lain sisi dia menggunakan stick, yaitu kekuatan mini war yang dia sampaikan. Oke, kalau misalnya ada pergeseran ambisi, tapi kalau menurut Anda Pak Agung sebenarnya, kalau misalnya memang tekanan ekonomi masih akan diupayakan oleh Trump, secara logistik dan kekuatan militer, AS masih mampu nggak kalau melanjutkan perang? Amerika itu mampu-mampu saja, karena anggaran perang itu terpisah dengan yang menekan dia itu bukan soal anggaran. Yang menekan Amerika itu adalah soal ekonomi, financingnya, financial problem, di mana yang akan menjadi korban adalah dunia, ekonomi global dan ekonomi Amerika sendiri. Sedangkan kalau untuk soal anggaran untuk menyelesaikan ini itu tidak masalah. Meskipun ada masalah ya, karena sebagian daripada gunakan di tempat lain atau menjadi cadangan tempat lain, dan sekarang sebagian daripada itu sudah dihabiskan selama 5 minggu di Timur Tengah, sudah dihabiskan di dunia, yaitu di Eropa, di Amerika Selatan yang harus siap Amerika lah sendiri, kemudian di Timur Tengah dan di Timur Jauh. Nah, Timur Tengah sendiri urusan Iran ini sudah menghabiskan hampir separuh daripada persediaan. Jadi masalah terbesar bagi Amerika itu bukan soal anggaran untuk perangnya, tapi akibat dari perangnya ini yang akan menjadi masalah, akibat dari dampak daripada balasan Iran, karena sesungguhnya kan Iran itu diserang ya, dan dia punya hak untuk membalas, dan dalam hak membalas itu dia juga punya hak untuk menutup Selat Hormuz karena itu berkaitan dengan keamanannya. Jadi istilahnya Iran adalah keamanan kami terganggu kalau Amerika dan sekutunya memasuki selat ini. Ya, itu hal yang sah. Nah, dan sekutu Amerika kan semua negara-negara GCC itu hampir semuanya kan, artinya sah juga itu gitu. Nah, tapi Pak Agung, kalau serangan-serangan di Selat Hormuz yang sebenarnya juga dibantah oleh Iran, yang berdampak juga kepada negara-negara di Teluk, itu sebenarnya siapa pelakunya? Apakah benar Iran atau itu klaim dari mana? Ya, memang ada juga false flag atau cipta kondisi. Memang ketahuan dalam saat perang beberapa waktu yang lalu, ternyata memang Israel juga memanfaatkan ini dengan contohnya Kuwait, dan di Uni Emirat itu ada agen-agen intel Israel yang mencoba mengkambing hitamkan Iran. Tetapi sekarang di soal Uni Emirat ini, meskipun Iran mengklaim tidak, namun itu kan perlu dicek klarifikasi sebelumnya sesudahnya. Namun yang jelas mengenai klaim Amerika mau masuk ke Teluk, kemudian mengantar kapal keluar, kemudian klaim untuk menembak 7 kapal cepatnya Iran, itu semua dibantah oleh Iran, dan Amerika membantah kapalnya kena serangan, Iran membantah sudah berhasil masuk, membantah. Jadi memang kalau tidak ada yang bisa mengklarifikasi itu terjadi, akibatnya ya mentah juga. Jadi memang mereka jago sekali membuat perang informasi ya, sehingga bantahan ini langsung menihilkan atau membuat berita itu menjadi disangsikan. Jadi, tapi saya juga curiga, ini kok ada 2 kapal kargo Amerika bisa keluar, kemudian ceritanya dia keluar disambut sama kapal Amerika lolos. Ini jangan-jangan model-model kong kali kong seperti kemarin mau di Isfahan yang ada pesawat Herculesnya jatuh, beberapa yang rusak berat, habis itu krunya bisa tenang bahagia terbang naik C-295-nya pasukan Amerika. Itu jangan-jangan di belakang layar ini antara militer Amerika dan militer Iran tuh ada yang beberapa bidang yang
sebetulnya Oke. tidak sepakat untuk berperang, tapi karena perintah presidennya, jadi mereka ya harus gimana caranya biar kelihatan berperang, tetapi tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Nah kalau misalnya masih diduga masih ada cipta kondisi juga di kawasan Teluk. Bu Kony, kalau menurut Anda sebenarnya siapa yang dalam posisi lebih siap untuk melanjutkan perang? Tidak hanya dari kekuatan militer, tapi juga dukungan dalam negeri, dukungan support dari negara-negara sekutu. Dua-duanya sih siap ya saya bilang, walaupun mungkin Amerika agak ada sedikit tekanan dengan protes 8 juta orang. Tetapi kita bisa lihat bahwa Trump ini sebenarnya dia tuh main coercive diplomasi. Jadi dia itu gabung, ada tekanan militer kecil, ada ancaman besar, tapi dia selalu bilang bahwa Iran udah bersedia bicara kok gitu. Yang saya khawatirkan sekarang adalah sebenarnya Project Freedom ini akan meningkat gitu. Ada intensitas yang akan dipermainkan. Dan yang saya khawatirkan sebenarnya adalah rencana atau mungkin kepikiran oleh Trump untuk merebut tanker yang akan membawa kapal-kapal ke Cina. Karena untuk Trump sekarang bagaimana caranya supaya Iran ini nggak punya kemampuan besar lah untuk membiayai perang ini. Nah, jadi sekali lagi Trump tuh memainkan peranan sangat lucu. Dia bilang secara diplomasi dia positif, tapi dia sampai mengancam. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekarang kita mesti lihat perannya negosiator di sini ya. Mungkin bantuan Pakistan juga mesti kita lihat. Tapi yang saya khawatirkan ini akan mentok karena selain urusan nuklir dan urusan lain urusan pengurangan uranium, yang paling berat menurut saya kalau di proposal Trump itu adalah dia minta di red line oleh dia itu adalah bagaimana Iran harus membayar atas apa yang sudah dilakukan 47 tahun. Ya, itu kan kata-kata yang sangat apa maksudnya coba 47 tahun Iran merdeka kemudian menguasai tanda kutip selat tersebut, mendapat keuntungan dari selat, lalu semua harus dibayar oleh Iran. Ini kan ada jadi selain masalah nuklir dan uranium, menurut saya red line-nya adalah statement Trump untuk harga yang cukup besar atas apa yang sudah dilakukan Iran selama 47 tahun. Okay. Nah, tapi ini strateginya ini bisa improvise ya, bisa berisiko. Jadi kedua belah pihak ini akan maximize the demand gitu loh. Tapi ya kita harus mesti bicara tentang skenario paling mungkin. Menurut saya dia akan bertahap. Jadi Pakistan akan terus memainkan mediasi, Iran akan buka Hormuz secara parsial atau gradual. Kita lihat tadi disampaikan bisa ada kapal lewat, bisa nggak ada kapal lewat. Kemudian Amerika Serikat akan melonggarkan blokade pelabuhan Iran. Nuklir mungkin akan dibahas terpisah gitu. Dan juga mini deal ini akan on and off lah kira-kira. Oke, nah kalau misalnya titik panasnya ada di Selat Hormuz, Pak Agung, menurut Anda sebenarnya membandingkan kekuatan angkatan laut mana yang lebih kuat antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tapi jangan jawab dulu, kita bahas lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, ngeri mantapnya, gak kemanisan, mantap. Indomie Nyemek Series kolaborasi bareng Warmindo Legend. Auto nyemek dengan 12 sendok air rebusan. Mie nyemek Bangladesh rempahnya sekalap itu. Mie nyemek ala Jogja, legend gurihnya nendang. Indomie Nyemek Series, nyem-nyem-nyeman. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, sat-set dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kita lanjutkan dialog bersama Bu Kony dan Pak Agung. Pak Agung, yang terbaru juga soal Uni Emirat Arab yang terdampak dari drone Iran. Nah, kalau menurut Anda ketika ada negara Teluk lain yang sudah semakin terdampak, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah gini, ini kan semuanya negara Teluk, khususnya Uni Emirat itu kan sebetulnya adalah sekutunya Amerika. Kenapa? Karena mereka bersedia menjalin kerjasama pertahanan, menempatkan pertahanan Amerika di situ dengan semua sistemnya dikendalikan jadi satu dengan Amerika. Berarti mereka sebetulnya adalah tempat yang sah untuk diserang, apalagi mereka menjadi tempat untuk melaksanakan serangan atau pengawasan serangan. Jadi yang saya lihat sendiri bahwa saat ini nanti perangnya ini ataupun yang sekarang belajar dari bukan perang darat, tapi ini adalah pertempuran laut ya. Di mana Angkatan Laut Amerika itu yang paling sangat siaga sekarang ini. 2 kapal induk US Gillard Ford sudah kembali ke Mediterania sekarang posisinya, dan sekarang tinggal Abraham Lincoln dengan USS George W. Bush dengan 3 kapal induk marinir. Setelah tambahan pasukan, total pasukan sekitar 25.000 orang personel baru siap ya untuk menjaga pangkalan-pangkalan yang ditinggal kemarin. Nah, nanti secara konvensional US Navy tidak tertandingi ya dalam hal firepower dan teknologi. Namun mereka menghadapi tantangan asimetris berupa ribuan atau puluhan ribu drone malah ya, kapal cepat RGC dan rudal pesisir atau rudal anti kapal yang tersebar di sepanjang pesisir Iran, dan ranjau-ranjau laut yang juga cukup berbahaya. Apalagi ranjau ini bisa dikendalikan dan drone-drone kapal juga ya. Jadi sebetulnya Iran ini tidak sendiri, dia sudah di backup juga oleh Rusia dan China. Mungkin sebagian daripada suku cadang dan semuanya itu berasal dari China. Jadi sebetulnya perangnya sekarang adalah perang yang asimetris, di mana kekuatan besar Amerika berhadapan dengan kekuatan asimetris daripada Iran yang menyulitkan mereka. Oke, nah Bu Kony, Iran kan membantah soal drone yang bikin Uni Emirat Arab juga terdampak. Kalau menurut Anda, siapa berarti pelaku di baliknya? Nggak tahu ya, kalau udah perang kayak gini semua bisa terlibat tidak jelas lah. Tapi kalau saya mau tariknya lebih kepada tadi pernyataan bahwa Rusia dan China membantu ya. Menurut saya kita juga mesti pikirkan Rusia tuh sekarang bukan cuma membantu dalam aspek mungkin di belakang layar, tetapi di sini karena saya ada di Rusia, kita tuh sekarang sudah malah menyiapkan doktrin baru gitu untuk perang ke depan itu seperti apa, termasuk ini isu SLAV ini. Karena gini loh, isu yang disampaikan oleh perlakuan Amerika terhadap Iran ini sebenarnya harus kita lihat secara holistik kepada seluruh dunia. Kalau kita bicara lihat buku putih pertahanan dia 2025-2026, ini dia akan mengoperasionalkan satu teori yang di hubungan internasional disebut teori Mahan. Dia punya 3 doktrin, dan ini berbahaya karena saya akan kaitkan ke Malaka ya. Dia itu akan mengendalikan penuh choke point, dan dia artinya bisa mengendalikan dan menolak musuh atau akan memilih musuh atau lawan atau kawan yang dia akan tentukan. Kedua, blokade ekonomi sebagai instrumen paksaan itu akan dilakukan Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dia proyeksi kekuasaan global. Dan ini nggak cuma Hormuz, ini dia bicara sudah di Panama misalnya kemarin dengan dia ikut campur ke dalam keputusan tentang satu firma Hutchinson. Dan kedua, dia sekarang bagaimana kerjasama pertahanan utama Indonesia dengan Amerika. Di sini tuh dibahas mendalam karena yang kita khawatirkan Indonesia akan tertarik ke sana karena tadi saya bilang doktrin Amerika itu akan mengontrol slot, dan kita bicara tentang silent of communications itu di mana saja. Dan kalau kita mau bicara tentang the truth tentang silent of communications, kan yang dikuasai Barat itu hanya satu, ya kan, yang dunia yang sangat berpengaruh kepada dunia. Tapi sekarang yang terus dibahas di sini adalah ternyata Malaka itu lebih besar powernya daripada Hormuz. Jadi kita di sini sangat worried, dan itulah kenapa kami di sini baru kemarin ada konferensi internasional tentang hubungan internasional. Saya mengajukan tentang rahakundinisme doktrin yang intinya bagaimana titik-titik rawan maritim Amerika Serikat itu nggak bisa dibiarkan, dan kita akan memajukan doktrin baru untuk mengimbangi Mahan tentang doktrin dari Rusia yang intinya menanamkan peran negara pesisir. Ini kan sepertinya negara pesisir jadi nggak berdaya. Oman, Iran jadinya kok jadi nggak berdaya dengan datangnya Amerika Serikat tiba-tiba. Nah, jangan sampai Malaysia, Singapura, Indonesia mengalami hal yang sama. Nah, kemudian untuk kita harus mengantisipasi dampak yang lebih besar itu, Bu Kony,
mungkin nggak negara-negara Teluk akhirnya turun tangan dengan bentuk yang lebih frontal, misalnya ya menurut ada militer juga diterjunkan ke sana? Kalau negara Teluk saya rasa kita mesti lihat, mereka juga nggak mau terjebak langsung ya. Tapi kalau kita mau lihat dari Amerika Serikat, dia kan sekarang udah ngajakin Inggris, ngajakin Prancis, ngajakin India, ngajakin Jepang, ngajakin South Korea. Untuk rencananya nih, menurut saya dia akan minta guide kapal itu nanti nggak dia sendiri. Nah, at the same time pasti dari negara Teluk itu akan melakukan hal yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan dari Minister Lavrov di sini. Kenapa sih negara Teluk itu nggak bisa bersatu? Itulah isu yang terbesar dari negara Teluk. Mereka nggak bisa satu pandangan menghadapi isu ini. Jadi masih sangat terpecah. Itu mungkin isunya. Sementara kalau di isu dari dorongan Trump sendiri untuk multilateral guarantee, yang nolak kan hanya beberapa negara NATO ya. Salah satunya yang kita lihat bagaimana Spanyol gitu sangat menolak keras karena dia melihat ini gara-garanya juga dari awal ya Trump sendiri gitu. Berarti kalau Anda melihat ke depannya apakah gencatan senjata ini bisa umurnya panjang atau justru ya jangan-jangan seperti provokasinya Trump bisa jadi perang lanjutan? Saya lihat ini akan on and off. Makanya kenapa di sini yang saya sampaikan tadi kita langsung kemarin rapat internasional conference tentang maritime, keamanan maritime gitu kan. Karena melihat doktrin Amerika Serikat yang menurut kita tuh tidak akan cuma di Hormuz saja. Panama sudah, sekarang Hormuz, besok mungkin Malaka, besok nggak tahu lagi di mana. Mungkin sampai ke urusan di Arktik gitu. Tapi intinya tadi saya sampaikan bahwa ini tuh akan bertahap akan bereskalasi. Jadi tidak akan diam begitu saja. Amerika juga mungkin hanya akan melonggarkan blokade, tapi sekali lagi dia akan mengajak negara-negara multilateral dan itu yang akan menjadi buat Cina dan Rusia mungkin juga akan mempercepat balancing untuk global south-nya seperti apa. Kita mesti lihat ya dalam posisi hari ini Rusia dan Cina itu ada di blok global south akhirnya. Makanya mereka pun juga akan hati-hati approach, tapi kemudian bagaimana mengamankan ini. Karena begini, bagaimanapun kita mau lihatnya, doktrin Amerika Serikat terbaru ini bahaya. Jadi jangan lihat Trump-nya aja, doktrinnya sendiri sudah bahaya, doktrin maritimnya. Jadi Trump mungkin bisa berganti, tapi kalau doktrinnya nggak kita bereskan atau nggak kita coba balancing, maka pengganti pun Trump kalau nanti harus diganti, tetap akan mungkin menjalankan hal yang sama. Jadi kita harus lompat dari isu cuma membahas Hormuz dengan segala konteksnya, tapi bagaimana dunia ini sekarang sudah waktunya bersuara juga bahwa kedepannya doktrin Amerika Serikat nggak bisa diterapkan begitu saja karena tadi saya bilang ya yang dia akan atur tuh hanya adalah menguntungkan dia, menguntungkan ekonomi dia, menguntungkan kawan-kawan dia. Terus orang lain nggak boleh survive. Sementara hukum laut itu kan dia harus zona bebas ya, harus semua orang bisa lewat dan dengan mudah menggunakannya untuk dagang, untuk apapun juga itu. Jadi sekali lagi saya berharap dalam pembicaraan kita sore ini nih ada yang harus saya inginkan Kementerian Pertahanan Indonesia juga sudah mulai lompat ke membahas bagaimana kalau ini terjadi di Hormuz karena sekali lagi pengendalian penuh choke point dengan doktrin baru Amerika itu bahaya sekali terhadap Malaka dan sekali lagi kita mesti ingat dan mungkin nggak banyak yang tahu Malaka itu sekarang sangat strategis, orang sudah mulai menghitung powernya lebih daripada Hormuz. Berarti artinya kalau misalnya eskalasi ini masih harus kita antisipasi, Indonesia juga harus semakin mengencangkan ikat pinggang mengantisipasi yang lebih besar lagi, Bu Kony? Oh sudah pasti. Makanya jauh-jauh hari kan saya udah coba ingatkan ya, saya udah berkumpul dengan para mantan gubernur BI dan para mantan gubernur keuangan, semua udah lihat tuh. Kalau ada apa-apa dengan dunia nih kita akan parah. Dan terjadi, mungkin tadinya diharapkan perang ini pendek, tapi perang ini nggak akan pendek, perang ini pasti akan panjang. Walaupun tadi tidak dengan militer besar-besaran lagi, tapi on off-nya ini akan terus mengganggu Hormuz dan kalau Hormuz terganggu, of course semua perdagangan, semua kapal, insurans dan lain-lain akan terganggu. Dan ini artinya panjang. Dampak ke Indonesia akan makin besar, inflasi dolar akan mungkin tembus 22.000 seperti perkiraan para pakar ekonomi gitu. Dan itu yang kita khawatir dampak lainnya. Oke. Bu Kony Rakundini Bakri dan tadi juga ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu. Kami akan kembali dengan informasi seekor buaya yang diduga memangsa seorang pengusaha asal Afrika Selatan dievakuasi menggunakan helikopter. Korban sebelumnya diyakini terjatuh ke sungai ketika mencoba menyeberangi jembatan pada akhir April lalu. Waketum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron menjadi korban pengeroyokan dua pria di kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. شريك لك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Jemaah haji di Madinah mulai bergerak ke Mekah Al-Mukarramah untuk menjalani awal rangkaian ibadah haji. Jemaah mempersiapkan barang perlengkapan, kesiapan fisik hingga spiritual. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan bertahap dari Madinah ke Mekah, Saudara. 8 jam sebelum jadwal perjalanan, jemaah pun sibuk merapikan segala barang bawaan. Koper-koper sudah harus siap di depan kamar mereka, Saudara. Sementara itu jemaah pun dihimbau sudah menggunakan ihram. Dalam perjalanan ke Mekah, jemaah akan singgah untuk niat ihram atau mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah dan melakukan umroh wajib saat tiba di Mekah. Jemaah haji gelombang 1 secara bertahap digerakkan ke Mekah sejak 30 April 2026. Karena memang nanti akan kita melaksanakan mengambil mikot di Bir Ali, sehingga harapannya bahkan saat keberangkatan jemaah haji sudah punya wudhu, sehingga nanti bisa lebih efisien pada saat kita mampir di Bir Ali. Haji itu adalah Arafah, jadi Musdalifah, Mina dan Arafah itu adalah puncak haji, dan di situ dibutuhkan kesiapan fisik yang amat sangat. Nah, makanya saya benar-benar menyiapkan untuk puncak ibadah haji seperti itu. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda, Saudara, seekor buaya yang diduga memangsa seorang pengusaha asal Afrika Selatan dievakuasi menggunakan helikopter. Korban sebelumnya diyakini terjatuh ke sungai ketika mencoba menyeberangi jembatan pada akhir April lalu.